Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bensana Podcast Siajo dimanapun berada, siang hari ini kita akan kembali pada segmen Ota Lama, di mana pada segmen Ota Lama kita kali ini kita kedatangan pasangan. Kalau saya lihat di Instagram mereka menyebutnya dengan couplepreneur. Nah, nanti kita akan tanya-tanya nih, couplepreneur ini, nah dalam pengertian mereka seperti apa, terus apa sih yang mereka lakukan di dalam konteks couplepreneur ini. Nanti kita akan ulik-ulik banyak hal tentunya yang bisa kita, mudah-mudahan kita banyak dapat inspirasi baru atau ilmu-ilmu baru dari kakak dan abang yang akan kita ajak Ota Lama siang ini. Oke, langsung saja kita sapa Kak Yana dan Abang Anto. Assalamualaikum Kak, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Kakak sama Abang sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk bersedia kita ajak Ota Lama siang ini. Iya, sama-sama. Makasih juga udah diundang ke Ota Lama. Sama-sama Kak. Mungkin pertanyaan pertama, Kakak ini aslinya berasal dari mana? Kalau kakak asli Pariaman, lahir dan besar di Pariaman, Besar SD, SMP, SMA di Pariaman, SMA 1 Pariaman, lulus SMA, kemudian merantau kuliah di UIN Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, jurusan Ekonomi Syariah. Kemudian lulus kuliah di Jakarta, kerja sebentar, habis itu ketemu jodohnya. Jodohnya orang asli Jakarta. Habis itu udah menetapnya di Depok dan sekarang kita lagi di Pariaman, lagi pulang kampung dari awal Ramadan kemarin. Berarti sekarang posisi di Pariaman, mudik ya Kak ya? Enggak mudik, wisata. Mudik ya? Wisata. Mau jalan-jalan. Oh iya. Karena agak lama di kampungnya. Kalau mudik kan pas mau Lebaran. Kalau kita dari awal Ramadan sampai nanti agak 2 bulan ya. Oke. Saya kira tadinya menghindari larangan itu mudik. Oh enggak, kita wisata bener ya. Bawa orang Jakarta soalnya, mau jalan-jalan ke Pariaman. Oke. Nah, jadi kalau berarti Abang asli Jakarta ya Bang ya? Iya, betul. Boleh cerita sedikit Bang? Betul, kenapa saya lahir di Jakarta? Sebenarnya kalau dibilang asli Jakarta ya benar, karena emang lahir di sana, ibu juga orang Jakarta, tetapi bapak saya orang Jawa. Orang Jawa. Ya. Tuh. Besarnya juga di Jakarta, background pendidikan di bidang IT, di jaringan komputer. Dulu sempat lama juga ngariawan, sekitar 15 tahunan lah, sebelum mutusin resign dan buka bisnis bareng istri saya. Wah, ini udah mengarah ke couplepreneur-nya ini. Nanti kita tanya lagi nanti nih. Oke. Soalnya saya tertarik itu ketika baca profil di Instagramnya Kakak ini kan, couplepreneur. Nah, menarik nih nanti dari versinya Kakak sama Abang, couplepreneur itu seperti apa sih gitu. Mungkin jadi ilmu juga buat para penonton dan juga mungkin saya sendiri juga dapat banyak masukan, banyak ilmu nanti dari Kakak sama Abang. Kakak kuliah di Jakarta, ketemunya di kampus kah dengan Abang Antoni? Di sosial media. Oh, sosial media. Oke. Dari Twitter dulu. Dari Twitter. Malah dari Twitternya Pak Ustadz Yus Mansur tadinya. Terus lanjut di Facebook. Terus tahu-tahu langsung ngajak nikah. Terus sudah kirim biodatanya lewat email. Terus 2 kali ketemu, langsung dilamar ke Pariaman. Bulan depannya langsung nikah. Masya Allah. Ini Dunsana, podcast Siajo inilah yang dinamakan jodoh karena Allah itu ya.
Insya Luar Allah. biasa Ya, nggak- sekali ceritanya prosesnya dari nggak kakak. terlalu lama, paling sekitar 3 bulan kalau dari proses awal ketemu kenalan di sosmed sampai Nikah. akhirnya menikah Nikahnya. gitu. Oke, berarti posisinya waktu itu kakak sudah selesai kuliah atau gimana? Dan abang masih kerja atau gimana Udah, waktu itu? udah kuliah, udah selesai kuliah, Udah udah selesai kerja. kuliah, udah kerja juga. Ini Oh, juga udah kerja. Hmm. Jadi waktu itu kerjanya sebagai admin admin Twitternya kantor. Oh, Jadi berarti admin kantornya Twitter sama. kantor ini enggak beda, Oh, beda juga. Oh, beda beda juga. kantor. Jadi Oke. jadi nggak kenal sama sekali. Heeh. Saya besarnya di Pariaman, besar di Jakarta, Oke. pendidikan juga beda gitu. Jadi karena saya jadi admin di kantor dan itu megang akun Twitter, jadi Oke. main Twitter ya mau nggak mau, walaupun sebenarnya nggak terlalu ngerti sama Twitter. Tahu-tahu lihat sebuah akun di Ustadz Yusuf Mansur lagi minta doa untuk bisa nikah di tahun itu. Nah, waktu itu saya lihat di Twitternya Ustadz Yusuf Mansur, lihat profilnya. Wah, boleh nih ya Allah, lagi nyari jodoh. Oke. Terus waktu itu cuma doa aja, doa Iya. ya Allah siapa tahu kalau memang dia jodohku, engkau pasti punya kuasa untuk menyatukan gitu. Ternyata ada yang iseng nyari juga di Twitter. Apa kan saya follow ya Twitternya. Terus ada yang iseng nyari di Facebook. Karena Twitter saya emang nggak ada banyak isi ya. Tahu-tahu ada Betul. yang stalking di Facebook. Akhirnya langsung nggak berapa lama langsung ngajak nikah. Akhirnya saya kaget ya, maksudnya, waktu itu memang pas follow doa gitu kan, tapi nggak nyangka kalau ternyata secepat itu Allah kasih jalannya gitu. Iya. Nah, ini Dunsana Podcast Yajo yang mungkin tahun ini setelah Lebaran masih berharap biar cepat dihalalkan sama pasangannya. Nah, ini contoh yang real contoh yang bisa kita ambil keberanian karena belum terlalu kenal tapi mantap untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan. Ini bagus nih. Dunsana Podcast Yajo terutama nih yang muda-muda. Nah, selepas Lebaran ini tolong disegerakan. Dua-duanya bukan dari memulai bisnis begitu ya, berarti masih kerja di luar yang dilakoni sekarang ya. Iya. Jadi kakak sama abang memulai ini berarti setelah menikah begitu ya, memulai kegiatan yang sekarang. Iya. Setelah untuk belajar jualannya itu emang setelah nikah. Karena emang awalnya keadaan yang memaksa kita untuk melakukan hal itu gitu. Jadi waktu setelah nikah kan kami sama-sama masih kerja di kantor. Nah, qadarullah setelah berapa lama ditunggu, akhirnya istri saya hamil. Dan hamilnya ternyata bermasalah, maksudnya harus bed rest gitu, harus istirahat. Karena ada kandungan yang lemah. Jadi kan nggak mungkin tuh ngantor lagi. Saya juga kan takut kalau terjadi apa-apa, soalnya bayi yang ditunggu kan udah lumayan lama nih, udah hampir 1 tahun gitu kan. Ya udahlah resign aja kan. Akhirnya dia coba ngajar di dekat rumah, ngajar SMA gitu. Nah setelah itu nggak kuat, pas mau lahir kita pergi ke Pariaman. Jadi anak saya lahirnya di Pariaman. Anak Pariaman juga tuh, si Kilau namanya. Nah, setelah balik dari Pariaman ini, setelah lahiran, nah baru di situ gimana nih, kebutuhan kan nambah, tapi penghasilan berkurang gitu. Nah, apa yang harus disiasatin, strategi apa yang harus diambil? Oh ya udah, coba aja deh jualan online dari rumah, kata istri saya kan. Ya udah asal nggak ganggu ini apa namanya, urusan-urusan domestik di rumah, ya nggak apa-apa, jualan-jualan biasa gitu kan. Itu berarti tahun tapi berapa, ya Bang? Tahun berapa? Itu tahun 2014-an. Oh, 2014-an. 2014. Anak saya lahirnya Juni 2014. Jadi mulai serius jualan online tuh di situ gitu. Tapi karena keterbatasan ya modal, ilmu segala macam, ya kita masih jualannya yang ya barang-barang kecil.
terutama barang-barang yang dipakai sama anak kami gitu. Jadi ada kaos kaki, kita jual kaos kaki bayi, Oh, pakai berarti diapers, peralatan popok bayi diapers. gitu. Iya, Awalnya peralatan peralatan bayi bayi gitu ya. awalnya. Jadi kalau Itu semua kami dari rumah Bang prinsipnya atau semua dari rumah? dari rumah, Oh, oke. dari rumah. Jadi pertamanya ya selain memang niat jualan itu karena mengharapkan diskon. Oke, Kan kalau ya beli ya ya. banyak biasanya Heeh. diskon. Kalau beli kaos kaki satu kan mahal, belinya 6. Jadi satu dipakai, 5 dipasarkan gitu. Dan alhamdulillahnya pas difoto, diposting, Mhm. banyak komen-komen yang nanyain gitu. Itu beli di mana? Kok lucu? Kok ini? Kok bagus? Gitu. Akhirnya si Oh, istri saya medianya inisiatif. waktu itu Ya apa udah, Bang? Media waktu itu masih Facebook? Facebook, Oh, masih Facebook ya? Facebook. Masih Facebook. Facebook dan BBM. Dan Oh ya, Belum ada oke. WhatsApp. Belum ada WhatsApp seperti Ya, sekarang jadi ya. dua Oke. itu. Itu awal-awalnya kayak gitu. Terus saja bergulir. Karena emang modalnya terbatas sih. Awalnya juga gitu. Jadi awalnya jadi reseller dulu Reseller. dari produk-produk yang kalau nggak laku bisa kita pakai untuk anak kita. Oke. Pahit-pahitnya Pokoknya ya. ngambil resiko yang paling kecil. Oh, Oke. dan itu kita cari yang model-modelnya kecil kayak jilbab bayi, turban bayi, kaos kaki bayi, popok Oke. yang apa cloth diapers Nah, tuh kalau yang dia ada cuci. Terus baju, pokoknya apa-apa yang bisa juga yang tadi kayak suami saya bilang kalau beli satu kan mahal. Oh, iya, betul. Beli 3 biar dapat potongan harga atau beli 6. Kadang nggak jadi buat anak, semuanya jadi kejual semua. Sudah dapat satu ilmu nih, Dunsana Podcast Yajo. Bukan yang memang sengaja langsung menyediakan tempat dengan barang yang banyak begitu, bukan ternyata ya. Nah, karena keadaannya mepet kan, jadi kita harus cepat, harus gerak. Kalau kata Tokopedia, mulai aja dulu gitu. Ya udah, apa yang bisa kita mulai cuma dengan modal segitu ya pilihannya itu gitu. Karena kalaupun nggak laku kan resikonya kecil, bisa kita pakai di anak kita sendiri. Karena keadaannya saat itu kita udah nggak kerja, tapi kita ada cicilan rumah ya. Waktu itu kita udah ngambil rumah, terus ada cicilan utang kantor juga, terus kartu kredit juga. Waktu itu kita masih banyak banget tagihan cicilan-cicilan. Jadi mau nggak mau, dan kita keadaannya saat itu udah nggak punya tabungan sama sekali, emas juga kita udah jual. Jadi waktu pas lama hamil itu kita bertahan dengan jualan emas mahar nikah. Jadi kenapa brand kami namanya Goldina itu gold karena kami dulu dengan jualan emas kawin kita gitu. Jadi waktu itu ada sebagai ini ya Kak ya. Tiap bulan modal iya, awal tiap gitu bulan ya. kita jual 1 bulan gitu. Iya, modal karena modalnya bukan untuk jualan sih, tapi untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Setelah saya resign, Oke, jadi terjawab ini nama dari Goldina. Saya rencananya mau nanya nanti nih, Goldina ini filosofinya apa gitu. Oke, sudah dijelaskan boleh ini nanti sama ditanyakan lagi yang Kakak. lebih dalam. Ntar ditanyakan lagi, ada penjelasan lebih dalamnya lagi. Siap. Oke, berarti jualan yang perlengkapan bayi itu berlangsung berapa lama, Kak? Lumayan ya. 3-4 bulan kayaknya. Oh enggak ya, lebih ya. Lebih sampai itu kita jualan gamis bayi. Jualan gamis bayi, terus cari baju menyusui dan sama saya pengen dapat potongan harga, saya beli 3, minimal 3. Waktu itu diskon per piecesnya 15.000. Jadi udah beli 3, entar kan yang 2 bisa dijual, yang 1 buat saya gitu kan. Ternyata pas di posting habis 3-tiganya, ya udah beli lagi gitu kan, beli lagi, putar lagi uangnya, beli lagi 3 apa 6 waktu itu biar dapat potongan agak besar gitu kan. Habis, nah terus lama-lama saya waktu itu jualan online tuh belum semarak ini ya, masih sedikit banget brand-brand pakaian muslim tuh masih dikit. Terus kita daftar jadi beberapa reseller brand gamis syar'i, kita daftar. Nah itu mereka bikin baju couple ibu dan anak. Nah saya tuh
sering jadi model sama anak. Sama anak Kan beda anak ya. saya perempuan ya. Ya. Jadi Oke. sering jadi model sama anak. Terus alhamdulillahnya mungkin rezeki anak ya. Tiap kali dia pakai gamis gitu. Nah, orang suka nanyain sampai dia jadi model produk orang. Oke. Jadi Berarti ada brand yang saya jadi boleh nggak anaknya jadi model ini katalog itu kilo masih 1,5 tahun ya. Oke, berarti sudah ikutan juga ya si kecil waktu itu. Terus akhirnya customer itu yang lama-lama ngomporin kan saya bilang enggak, itu bukan brand, Kilo cuma jadi modelnya gitu. Terus mereka customer ini lah yang satu jadi modelnya. Kilo bisa tuh iseng nyoba bikin iseng aja 500 pieces lebih ya. Karena nggak paham tentang produksi, disitulah kita pieces baju anak-anak. Oke, berarti produk. Jadi Gold itu berarti yang Goldina layak jual hanya 100-an, sisanya reject. berarti Goldina itu sudah ada saat itu ya, Kak ya? Goldina itu baru ada di tahun 2016. Oh, 2016. Oke. Nah, berarti tadi mulainya dari jualan pakaian bayi, kemudian dari sana cikal bakal dari lahirnya Goldina itu ya? Iya, jadi dari awalnya kita online shopnya namanya Habibah House. Jadi dari awalnya online shop yang jualan baju, produk perlengkapan anak-anak, terus Kilo jadi di situlah kita coba bikin brand sendiri dengan produk pertamanya itu baju anak-anak awalnya. Terus dari produk anak-anak kita bikin couple ibu dan anak, terus bikin sarimbit seragam keluarga. Nah, makin ke sini kita mulai menemukan identitas si Goldina ini sendiri. Jadi sekarang itu tagline-nya kita, Goldina itu sebagai spesialis gamis Melayu. Masih membawa juga untuk anak-anak atau hanya untuk dewasa saja sekarang, Kak? Utamanya sih dewasa, tapi kalau di saat-saat tertentu ya, kayak momennya kayak kemarin mau Lebaran, itu kemarin kita bikin ada sarimbit seragaman keluarga. Oke. Tapi tetap inian utamanya sih produk dewasa, selalu anak-anak gitu. Dewasa. Berarti tidak hanya yang muslimah, tapi yang muslim juga ya, Kak ya? Saat ini masih muslimah. Oh, saat ini. Oh, oke. Kecuali itu edisi Lebaran. edisi Lebaran. Kecuali yang kayak edisi keluarga gitu ya? Seragam keluarga. Oke. Ya, betul. Ya, betul. Berarti model dan segala ininya, model sama apa ya, ide-ide di balik pakaiannya itu sekarang dari kakak sama abang berdua begitu? Di desain itu masih dari saya, dari Iena sih. Kalau suami lebih banyak di balik layar. Oke, berarti desainnya lebih ke banyaknya kakak ya yang ini. Kalau inspirasinya untuk desain-desain ini dari mana, Kak? Kalau boleh tahu. Ya, kalau saya pribadi kan karena memang dari Minang ya, dari Pariaman, itu kan suka khas Minang itu kan baju kurung ya. Baju kurung, atas bawah, setelan atas bawah. Nah, itu setelah nikah, suami itu dia lebih suka lihat saya pakai gamis. Dia lebih suka sehari-hari saya itu pakai gamis. Tapi di dalam diri saya tuh masih ada keinginan masih pakai setelan atas bawah, masih pengen pakai baju kurung. Akhirnya disitulah muncul ide gimana caranya bikin gamis tapi look-nya kelihatannya itu masih seperti pakai baju kurung. Nah, berarti gabungan gitu ya, gabungan. Iya, yang kalau dipakai itu orang suka ngelihatnya itu kayak baju kurung. Nggak nyangka kalau itu tuh gamis. Tapi gitu. itu gamis. Mbak ini atas bawah ya gitu kan baju kurung ya. Enggak, ini gamis Mbak gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat
keunikan produk kita tuh di situ. Oke. Banyak yang orang-orang yang ke kantor itu Mhm. pengen pakai gamis, tapi dari kantor kan nggak boleh, Ya. dianggap tidak formal, tidak resmi. Nah, produk kita membantu mereka, memberikan solusi gimana caranya mereka tetap bisa ngantor, tetap bisa ngajar pakai gamis, tapi look-nya kelihatannya masih Look-nya formal, tetap baju masih kurung gitu ya. kurung gitu. Nah, kita ini dulu Kak, skip dulu yang Goldina nih. Saya juga lihat di profile di Instagramnya. Kalau mungkin kalau saya salah bacanya nanti bisa diperbaiki Kak. Yang BBB Corps itu apa yang triple D itu? Iya. Oke. BBB itu sebuah, jadi selain kita produksi gamis, kita ada beberapa usaha lainnya gitu. Nah, itu kita bikin di BBB Corps itu bahagia bersama, bersama berbagi bahagia. Jadi rencananya nanti kalaupun kita ditakdirkan punya perusahaan, nah itu nama perusahaannya tuh. Wah, itu udah. Bersama Oke. berbagi bahagia. Jadi kita itu ada usaha di bidang fashion ya, yang produksi gamis Goldina. Kita juga ada usaha di suplemen kesehatan sama di makanan. Oh, makanan juga. Iya. Nah, kalau saya lihat ini di profil Instagramnya juga, kakak ini juga ini ya, juga mengajar kah? Karena saya lihat ada jadi mentor juga di sekolah kuantum, atau kegiatannya seperti apa Kak? Ya, jadi saya itu bikin sebuah gerakan namanya belajar bareng Biba. Jadi awalnya BBB itu dari belajar bareng Biba. Biba itu adalah panggilan anak saya ke saya, itu panggilnya Biba dari kata Habibah. Jadi berawal tadi online shop Habibah House ya. Jadi sebelum punya Goldina kan saya punya online shop namanya Habibah House. Ya, yang Nah, pertama, yang tadi ya. Habibah House. Nah, Habibah itu sendiri kan artinya yang disayang. Jadi anak saya tuh manggil saya Biba, suami saya manggil saya Biba. Nah, orang-orang customer itu banyak yang manggil saya Biba. Nah, disitulah akhirnya kita bikin belajar bareng Biba. Belajar bareng Biba itu sebuah gerakan yang mana di situ saya sharing atau macam apa ya, berbagi ilmu untuk emak-emak. Itu yang ikut itu emak-emak yang baru belajar jualan atau yang baru belum pernah jualan sama sekali. Nah, di situ saya banyak sharing di situ, bikin kurikulum di situ. Nah, alhamdulillah waktu itu batch 1 ada 100-an, terus batch 2 kemarin ada 200 lebih ya. Terus udah ada batch 3 gitu. Nah, terus untuk sekolah kuantum sendiri itu di usaha suplemen kami. Nah, itu kami ada komunitas namanya komunitas kuantum. Dari situ saya juga diminta untuk jadi salah seorang mentor di situ gitu. Kak. Untuk ngajar. Terus di Depok itu ada persatuan pengusaha juga ya, ada namanya Jawara. Nah, itu juga kemarin diminta untuk ngajar di situ juga. Oke. Nah, ini menarik nih Kak. Kakak mulainya kan ini di Pariaman, ya kan? Mulainya di Pariaman, terus sekarang berdomisili lebih banyak waktunya di Depok ya. Nah, berarti produksi semuanya berarti di Depok. Oke. Kalau pemasarannya Kak? Pemasaran banyaknya ke Pariaman kah atau kemana? Oh, untuk produk gamis ya. Kalau gamis itu pemasaran kan sekarang kita online ya, maksudnya kita terbantu banget sama digital marketing saat ini. Tapi kalau untuk Goldina sendiri itu kebanyakan sebagian besar target marketnya itu orang Sumatera, karena memang keunikannya tadi itu dengan ciri khasnya tadi itu banyak banget peminatnya itu. Ya, peminatnya itu banyak ibu guru orang-orang yang ada di Pulau Sumatera, entah itu di Tanjung Pinang, Sumbar, terutama Sumbar ya, Sumbar, terus Pekanbaru,
Dumai, itu banyak di situ. Yang identik sekali dengan Melayu gitu ya. Ya, jadi kalau dikerucutkan lagi, itu customer kita kebanyakan guru. Oke. Mayoritas guru gitu. Nah, Oke, ya, kebanyakan guru, dan itu mereka banyak yang order untuk seragaman, dan itu bisa repeat lagi gitu kan. Ya. Seragaman, terus mereka untuk ini ntar repeat lagi gitu. Jadi karena kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang, emak-emak zaman sekarang tuh mereka udah terlanjur nyaman pakai gamis, tapi ke kantor nggak boleh pakai gamis. Jadi kami memberikan solusi untuk itu. Nah, ini mungkin kalau pertanyaan selanjutnya ini mungkin kayaknya abang nih yang paling ini. Kan tadi bilangnya marketingnya digital gitu ya. Berarti memang abang yang handle berarti kan? Kalau untuk Goldina kita nggak jual langsung ke end customer sebenarnya, karena kita sistemnya adalah membuka keagenan. Jadi setiap kita rilis produk, kita jualnya ke distributor, ke agen kita gitu. Nanti agen kita yang akan menjual ke customer masing-masing di daerahnya. Itu sih sebenarnya. Nah, tugas kita sebenarnya di sini cuma menyediakan marketing kitnya aja nih. Foto-foto yang bagus, caption-captionnya gitu kan, sama produknya. Nanti selanjutnya mereka yang akan mengiklankan di sosmednya masing-masing atau channel penjualan mereka sendiri. Itu sih sebenarnya. Nah, berarti yang tadi kayak semacam foto atau mungkin video atau apa, itu memang disediakan dari betul, Goldina disediakan gitu dari ya? Goldina. Okay. Ya, jadi nanti agen tinggal ambil, dipromosikan sendiri di channel jualannya masing-masing. Nah, seandainya misalkan ada nih nanti, nah mungkin dari yang Donsana Podcast Yajo, mana tahu ada yang berminat nanti untuk jadi distributornya gitu Kak dan Abang. Itu punya batasan tertentu kah untuk ngambil produknya? Ada. Justru untuk pembatasan produk sih nggak ada ya. Cuma untuk gabung pertama kalinya itu kita punya syarat. Syaratnya harus belanja 2 juta. Produk kita harus dibelanjain sebanyak 2 juta. Nah, setelah itu mereka bisa menjual produk kita tanpa belanja 2 juta. Beli satu pun udah dapat harga reseller, harga agen. Nah, itu di luar belanja kan pertama, Bang? Kita kasih diskon. Kenapa? Setelah belanja yang pertama ya, berarti ya? Pembelanjaan pertamanya aja 2 juta. Setelah itu bebas, beli satu pun boleh. Tapi kita biasanya tetapkan target nih bulanan. Karena kita memberikan sistem ada 3 diskon yang kita kasih ke reseller. Ada yang 20%, ada yang 25%, ada yang 30%. Jadi untuk mencapai diskon paling tinggi 30%, biasanya reseller dikasih target harus beli berapa pieces selama sebulan gitu. Nah, oke. Wah, menarik sekali. Misalkan nanti setelah calon distributornya membeli, lalu mereka menjual lagi itu dengan ketentuan harga yang sudah ditentukan atau mereka boleh dengan harga baru begitu? Iya. Yang jelas pertama harganya diseragamkan. Semua jual harga seragam. Cuma di tempat-tempat tertentu seperti di Indonesia Timur, di mana kita kalau kirim ongkirnya mahal. Ya, betul. Mereka biasanya minta ini nih izin untuk mengupgrade harganya, itu boleh. Yang nggak boleh adalah menjual di bawah harga yang ditetapkan dari Goldina. Kecuali memang lagi ada diskon atau waktu-waktu tertentu, itu boleh. Nah, terakhir mungkin ini Kak sama Bang. Couple planner. Kalau ya dari Abang dulu lah, dari Abang Anto dulu. Ya. Couple plannernya versi Abang Anto itu seperti apa?
di versi saya couplepreneur kita berdua mengerjakan satu bisnis yang sama. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pebisnis, misalnya saya jualan makanan, bisnis saya jualan pakaian, nah itu nggak couplepreneur, itu punya bisnis masing-masing. Tapi kalau couplepreneur kita mengembangkan bisnis yang sama berdua. Intinya bisnisnya sama gitu ya Bang ya. Berbagi. Ya, nanti di sana ada pembagian peran. Siapa yang pemimpinnya, terus saya harus di bagian apa, Diana harus di bagian apa, nah itu harus jelas di depan. Nggak bisa mentang-mentang saya adalah suami, harus ikut saya dong. Enggak, karena bisnis ini kan emang awalnya yang merintis istri saya. Berarti di Goldina ini ya dialah bosnya gitu. Jadi saya akan ngikutin arahan dari beliau gitu. Nah, itu dari versi Abang Anto. Nah, sekarang dari versinya Kayana. Ya, hampir sama sih. Dulu kan awalnya ketika merintis Goldina ini, kita bikin brand Goldina ini kan suami saya masih ngantor waktu itu. Masih karyawan, masih kerja. Sementara saat itu saya punya bayi ya, masih umur 1,5 tahun mau 2 tahun, merintis Goldina. Nah, itu berasa agak ini ya, maksudnya keteteran antara tugas bisnis, kerjaan bisnis, sama tugas kita sebagai seorang istri dan ibu di dalam rumah tangga. Belum lagi suami juga kan karena waktunya banyak di kantor, beliau nggak banyak tahu tentang apa aja nih kerjaan saya untuk bisnis ini, apa aja nih aktivitas kesibukannya di bisnis ini. Jadinya dulu itu sering nggak match, nggak matching gitu ya. Nggak matching gitu. Jadi suami nggak paham kesibukan saya di rumah seperti apa, dan saya pun juga merasa nggak menjalankan tugas saya dengan baik sebagai seorang ibu ataupun istri. Akhirnya kita ngobrol, kita coba cari solusinya, dan satu-satunya solusi waktu itu adalah suami saya resign. Jadi kami waktu itu komit, siap untuk nggak lagi menerima gaji bulanan suami dari karyawan, dan kita bismillah, kita rintis bareng-bareng, bisnis bareng-bareng, dan dengan peran kita berbagi peran gitu, berbagi waktu. Jadi suami tahu bisnis itu seperti apa aja yang harus dilakukan, tugasnya seperti apa, dan saya juga lebih enak gitu, kita jalani lebih enak. Tugas kerjaan rumah tangga juga berbagi gitu ya. Alhamdulillahnya suami nggak ada gengsi-gengsinya juga. Jadi kalau misalnya saya lagi sibuk ngurusin kerjaan Goldina, nah suami misalnya yang handle anak, atau misalnya ngurusin dapur, itu suami turut membantu di situ. Jadi emang kita saling kerjasama di situ gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya setelah suami resign dan beliau terlibat aktif di bisnis Goldina, alhamdulillah Goldina makin naik gitu, makin meningkat perkembangannya gitu. Daripada sebelumnya, daripada waktu suami masih kerja. Gitu. Terakhir nih Bang, untuk Abang nih terakhir. Rasanya ketika pertama di baratnya ditarik untuk masuk ke Goldina itu gimana Bang, bedanya dengan ya di kantor gitu kan? Atau bos yang di rumah lebih galak gitu dibanding bos di kantor? Ya sebenarnya sih kalau untuk laki-laki untuk resign dan membuka bisnis itu paling banyak gitu pertimbangannya. Karena kan kita sebagai penafkah utama ya. Jadi kalau ada laki-laki yang harus resign terus mengurus bisnis itu ya dibilang sedikit sih sebenarnya kalau di dunia ini gitu. Nah rasanya beda karena kan dulu kan aman, setiap bulan dapat gaji gitu kan. Yang paling jelas banget perbedaannya tuh di mindset. Kalau dulu karyawan, mindset kita gajian, lalu kalau mau punya sesuatu ngutang, terus kita cicil dengan gaji bulanan. Nah di usaha ini nggak bisa seperti itu gitu. Kita kadang pembeli ramai, kadang ramai banget gitu kan, namanya juga rezeki ya kan. Nah terus nggak bisa kita sembarangan ngutang. Nanti kalau udah ngutang, mana nih jaminan buat buat bayarnya lagi? Yang memberikan utang juga kan sekarang nggak leluasa kan.
Kalau dulu kan ada jaminan, oh ada slip gaji, ada segala macam. Kalau sekarang kan enggak. Nah itu beda dari penghasilan, dari mindsetnya. Nah kalau di rumah, eh, apa namanya, susahnya itu, karena kita jadi nggak ada jam kerja awalnya kan. Kalau dulu kan enak tuh, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur gitu kan. Iya. Atau nggak pagi sampai sore, malam istirahat. Kalau di bisnis kan kadang-kadang malam dipakai kerja Kerja, juga. iya. Terus Sabtu Minggu liburan juga tetap dikejar-kejar deadline gitu kan. Itu awal-awalnya bingung gitu. Apa nih, gimana nih gitu. Biasanya Akhirnya teratur jam 7 berangkat kantor ya gitu ya, betul. Bang ya. Jadi harus dicari lagi solusinya nih, strateginya gimana nih biar nggak kayak gini. Intinya kalau di pekerjaan kantor itu kayak kita biasanya tinggal terima order dan jalanin, di bisnis ini benar-benar harus kreatif, putar otak terus. Apalagi nih yang harus diimprove nih, yang dikembangin gitu kan, untuk menyelesaikan masalah yang kita temuin sekarang. Nanti kalau udah selesai, besok ada masalah baru lagi. Apalagi nih gitu. Ya terus gitu aja kalau di di bisnis ini. Makanya kita yang batasin sendiri jamnya, harus tahu hak tubuh kita, hak keluarga kita juga gitu. Oke. Paling itu sih susahnya. Nah, oke. Dan sana podcast si Ajo luar biasa sekali apa yang kita utamakan pada siang hari ini menuju sore hari. Banyak sekali tentunya hal-hal yang dari awal tadi sampai sekarang yang kita dapatkan dari couple planner ini, Kak Yana Febrina dengan Abang Ristianto. Mudah-mudahan Otalama kami bertiga ini memberikan banyak pencerahan, banyak informasi juga, banyak ilmu untuk Dunsana semuanya. Mana tahu ada Dunsana yang mau memulai usaha begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mungkin kita bisa ambil banyak sekali ilmunya begitu. Terakhir Kak, dari Kakak sama Abang, motivasinya nih untuk kalau misalkan ada orang yang mau memulai bisnis gitu. Karena memulainya ini paling takut nih, memulainya paling takut. Iya, untuk segala sesuatu pasti ada pengalaman pertama ya. Segala sesuatu ada pengalaman pertama, dan satu lagi ada yang namanya proses. Jadi nggak ada hasil yang instan, nggak ada yang langsung jadi, itu nggak ada. Bahkan mie instan sekalipun masih harus direbus dulu, masih harus dimasak dulu untuk bisa disantap. Nah, jadi ketika teman-teman mulai berbisnis, mau berbisnis, maka satu mindsetnya dulu ya, mindsetnya, keyakinan kita bahwa semua tuh dari Allah. Kita ya harus yakin bahwa kita ada Allah, kita yakin sama janji-janji Allah. Allah menjamin rezeki kita, Allah yang janji bahwa bagi siapa yang meminta sama Allah akan Allah kabulkan. Allah banyak janji Allah dalam Al-Quran, dan kita harus yakin pada itu. Dan kita harus tahu sama sifat-sifat Allah sendiri. Bagaimana Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah Maha Menolong, Maha Mengabulkan doa. Bagaimana kita yakin dengan itu. Terus ketika kita menjalani, kita mencoba mulai berbisnis, maka jangan langsung berharap feedback yang langsung positif. Karena tiap orang itu punya yang namanya jatah gagal, punya namanya proses untuk pembelajaran. Jadi ketika mencoba terus belum ada yang beli atau merasa gagal, jangan terlalu cepat memvonis diri bahwa aku nggak bakat nih, wah nggak bisa nih gitu. Enggak, itu sebenarnya lagi proses pembelajaran. Allah pengen mengajarkan kita tentang kesabaran. Allah pengen melihat kita gimana kita istiqomah apa enggak, konsistennya kita, atau Allah pengen lihat ini orang benar-benar pengen jualan nggak sih, atau hanya iseng, atau hanya pengen coba-coba aja gitu. Tapi ketika kita benar-benar yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki, dan kita yakin bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan, dari perdagangan, yakini itu gitu kan. Nah, insya Allah hasil tuh Allah yang menentukan ya. Ikhtiar yang kita maksimalkan, merayu Allah dengan antusias. Jadi merayu Allah, bagaimana Allah yakin sehingga kita layak
untuk mendapatkan apa yang kita minta. Jadi tetap semangat, terus belajar, karena belajar itu adalah bagian dari proses. Allah akan melihat dari situ juga, belajar itu adalah proses merayu Allah juga. Allah akan melihat kesungguhan kita dari saat kita belajar, dan nggak ada yang nggak bisa. Yang pertanyaannya, kita mau belajar apa enggak? Karena segala sesuatu itu bisa dipelajari, segala sesuatu itu bisa dilatih. Apalagi sekarang itu banyak banget akses untuk belajar, termaksud podcastnya aja nih. Itu kan orang-orang kalau mau belajar tinggal akses. Banyak sekarang orang-orang yang berbagi ilmu, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Kita nggak suka baca, yaudah YouTube. Banyak sekarang media-media di YouTube yang buat kita bisa belajar hal-hal yang baru. Jadi gitu, terus belajar, semangat, dan yakin sama Allah. Gitu, ditambah. Ya, untuk yang baru mau mulai, saran saya kalau memang belum berani menanggung resiko yang besar, kita bisa perkecil resikonya dengan kita bergabung ke pengusaha-pengusaha yang sudah jalan. Misalnya jadi reseller dulu, jadi mitranya dulu, jadi agennya dulu, sambil kita belajar gimana nih proses bisnis beliau sampai dia bisa menghasilkan sistem sebagus yang sekarang. Nah, setelah itu kita pelajari, kita ikutin, kita manut sama sistem dia, sama arahan mereka, gitu kan. Insya Allah nanti pengalaman kita bertambah dan resiko gagal kita bisa kita minimalisir. Jadi kalau dari awal kayak kami nih langsung jupret 500 pieces, yang bisa dijual cuma 100, tuh bakalan stres. Awalnya juga kami udah mau mundur juga tuh, cuma karena udah tanggung ya udahlah kita berangkat. Nah, untuk teman-teman yang berasa kalau modalnya kecil, terus keberaniannya masih dikit, ya udah cari aja. Jadi reseller di pengusaha-pengusaha yang memang sudah jalan gitu. Itu awalnya nanti kita bisa menuju ke kesuksesan yang lain. Apalagi sekarang di era digital marketing ini gampang banget. Sebenarnya kalau mau gampang banget untuk buka usaha tanpa harus nyewa toko, cari pegawai. Nah, cari jadi reseller dari produk-produk yang memang yang menurut kita modalnya masuk dengan budget kita gitu. Dengan anggaran kita, modal-modal kecil yang kira-kira barangnya nggak gampang busuk, kira-kira barangnya nggak gampang nggak ketinggalan tren misalnya kan. Banyak banget kesempatan-kesempatan itu, tinggal bagaimana kita peka mau membuka diri sama peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Oke. Berarti harus pandai juga melihat peluang gitu ya, Kak ya? Betul. Okay. Nah, Dunsana Podcast Ajo, barusan kita ditutup dengan 2 motivasi nih dari Kak Yana dan Abang Anto. Sekali lagi Dunsana Podcast Ajo, semoga Otalama kami ini bisa memberikan banyak manfaat untuk Dunsana semuanya. Dan jangan lupa Dunsana, jika Podcast Ajo ini bermanfaat besar buat Dunsana, ada sesuatu yang bermanfaat yang Dunsana dapatkan, jangan lupa di subscribe channel Podcast Ajo. Nah, di like dan di share agar kami semua bisa lebih semangat lagi untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk Dunsana semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Anto, Kak Yana atas waktu yang sudah disempatkan. Mudah-mudahan kakak sama abang sehat selalu, sukses selalu, Goldinanya. Amin. Dan juga si kecil juga sehat. Nah. Oke, Dunsana, kita akan jumpa lagi pada segmen Otalama selanjutnya. Insya Allah dengan narasumber yang juga tidak kalah banyak hal yang bisa kita ambil. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.